Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Nurlailah, SPD, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Simple present tense ini perlu kita bahas karena simple present tense merupakan grammar dasar yang memang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita bahas tentang pengertian dari simple present tense. Apa sih simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang menggunakan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Dan simple present tense sendiri digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan peristiwa yang biasa dilakukan. Adapun rumus simple present tense, di sini ada dua pola ya. Yang pertama adalah bentuk nominal dan nanti selanjutnya akan kita bahas dalam bentuk verbal. Bentuk nominal sendiri, polanya kita menggunakan subjek, kemudian predikat berupa to be, kemudian komplement. Untuk subjek sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada plural subjek yang terdiri dari I, you, they, and we, dan ada juga subjek berupa singular subjek terdiri dari he, she, dan it. Untuk I, to be yang digunakan sebagai predikat di sini adalah am. Dan untuk you, they, and we menggunakan are. Sedangkan untuk he, she, and it kita menggunakan is. Adapun untuk komplement, kita bisa menggunakan bentuk noun, adjective, ataupun adverb. Untuk pola atau rumus yang digunakan dalam verbal simple present tense, biasanya pembedanya adalah untuk plural subject kita menggunakan verb one. Sedangkan untuk singular subject kita menggunakan verb one dengan diakhiri s atau is. Untuk komplement sendiri, komplementnya bisa berupa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, ataupun adverb atau kata keterangan. Selanjutnya, penerapan di dalam pola-pola kalimat kita bisa menggunakannya dalam bentuk positif atau afirmatif simple present tense, bisa juga dalam bentuk negatif simple present tense, ataupun question atau interrogative simple present tense. Untuk positif simple present tense, kalimatnya tentu memiliki bentuk positif. Contohnya, I live in Bandung. I live in Bandung. Subjeknya di sini I, kemudian menggunakan live. Live di sini adalah verb one. Kemudian in Bandung. Atau dalam bahasa Indonesia, saya tinggal di Bandung. Bedanya dengan kalimat yang kedua, subjek yang kita gunakan adalah he. He merupakan simple, maksud saya adalah merupakan singular subject. Jadi dia penggunaan live-nya bukan live tapi lives. Lives in Bandung. I live in Bandung and she lives in Bandung. Selanjutnya, untuk negatif simple present tense, ini ada auxiliary yang kita gunakan, yaitu kata don't atau do not, doesn't atau does not. Contohnya, I don't live in Bandung. Saya tidak tinggal di Bandung. Ini bentuk negatif dari kata I live in Bandung berubah menjadi I don't live in Bandung.
Don't digunakan untuk plural subject, sedangkan doesn't digunakan untuk singular subject. Maka perubahan untuk kalimat yang selanjutnya adalah she doesn't live in Bandung. Bukan don't ya, di sini menggunakan doesn't karena she itu merupakan salah satu dari singular subject. Selanjutnya, untuk simple present tense dalam bentuk question atau interrogative, terlebih dahulu kita menggunakan auxiliary do atau does di depan sebelum kita menyatakan subjeknya. Untuk pola yes no question biasanya diawali dengan kata do atau does, seperti do I work, does you work. Itu nanti akan membutuhkan jawaban atau akan memunculkan jawaban seperti yes I do or no I don't. Atau untuk does he work, jawabannya akan berupa yes he does atau no he doesn't. Sekarang bagaimana kalau kalimatnya dalam bentuk WH question? WH question itu maksudnya adalah kalimat yang diawali dengan WH question seperti kata what, who, when, where, when, and why. Kita bisa meletakkan WH question sebelum auxiliary do atau does. Contohnya, what do I play? Who do you play? When does he play? Atau where does she play? Why do we play? How do they play? Dan sebagainya. Jadi untuk WH question di sini perbedaannya adalah diawali dengan WH question, kemudian auxiliary do atau does. Berbeda dengan pola question yes no question. Dia hanya diawali oleh kata do atau does. Selanjutnya, apa sih fungsi dari simple present tense? Fungsi dari simple present tense itu ada 5. Yang pertama, menyatakan kebenaran umum atau general truth, atau di sini kebenaran mutlak. Kemudian ada juga untuk menjelaskan repeated action atau menunjukkan aktivitas yang sehari-hari yang sering kita lakukan. Kemudian selanjutnya express feelings or emotion, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Dan yang keempat adalah the scheduled event, untuk menjelaskan atau membicarakan acara dalam waktu dekat. Dan yang terakhir tentang command atau instructions, atau menyatakan perintah atau instruksi. Contoh kalimatnya untuk general truth adalah di sini yang jelas menjelaskan fakta yang sudah pasti, seperti the earth revolves around the sun. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ini merupakan sebuah fakta ya yang tidak bisa dibantah bahwa bumi itu memang berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, habitual atau daily activities, biasanya kita menerapkan kejadian ini atau mengungkapkan sesuatu yang terjadi ini yang biasa berulang-ulang gitu kita lakukan atau rutinitas. Contohnya, we go to school by bus every morning. Kita pergi ke sekolah menggunakan bus setiap pagi. Dan contoh kalimat untuk express feelings and emotion, mengekspresikan emosi dan perasaan. Contohnya untuk feelings, I am sad to hear your bad news. Aku sedih mendengar berita buruk darimu. I am sad. Di sini menggunakan polanya adalah pola
menggunakan to be di sini ya. Kemudian ada emotion berupa I always thankful because have a great best friend. Aku selalu bersyukur karena memiliki sahabat yang baik. Selanjutnya, untuk contoh the schedule event in the near future and familiar with future condition. Contohnya, the train departs at 8 a.m. Kereta akan berangkat pada pukul 8 pagi. Nah, untuk contoh command or instruction atau memberikan perintah atau instruksi adalah draw pattern or use fingerprint to unlock. Draw pattern and use the fingerprint to unlock. Pour the juice into the cup. Berupa perintah atau instruksi. Langsung kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk lagu yang mengandung simple present tense, ini ada biasanya kita sering menyanyikan sebuah lagu dan sesekali kita melihat lirik dari lagunya, lagu berbahasa Inggris di sini maksud saya. Kita akan menemukan beberapa lagu yang kontennya itu atau isi liriknya itu terdiri dari penggunaan simple present tense seperti Just a Friend to You dari Meghan Trainor. Seperti liriknya ini, so I breaks my heart when you say I am not a friend to you, cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Traina, be careful with the words that I use. I say it because I'm dying to. Oke, itulah tentang simple present tense. Semoga memberikan manfaat dan bisa memberikan penjelasan yang baik dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.